Biasanya kita lihat berita ada oknum yang nge-scam publik atau masyarakat luas kayak kita, tapi enggak dengan perempuan satu ini. Sekarang gue tunjukin dulu sebuah klip. Ini trailer dari program Thiel Fellowship dan CNBC di tahun 2012. The search is on to find the next generation of American genius and the opportunity to change the world. A revolution in communication. To end poverty. To end poverty. To end poverty. Oke, stop, kenalin. Nama dia adalah Charlie Javis, dan dia adalah salah satu peserta yang bisnisnya, menurut pengakuannya, mau end poverty. Tapi 11 tahun kemudian, tepatnya di 2023 ini, malah hidupnya yang mungkin mulai berakhir, karena dia kemungkinan bisa dihukum hingga 100 tahun penjara karena nipu nge-scam salah satu institusi keuangan. Javis adalah seorang pendiri startup yang merupakan Forbes 30 Under 30, dan bukannya nge-scam rakyat, dia malah berani-berani nge-scam bank JP Morgan dengan nilai 175 juta US dollar, dan caranya adalah dengan membuat jutaan data palsu yang dibantu oleh seorang profesor. Javis ini sebenarnya punya background keluarga mapan dan pendidikan yang lumayan mahal, tapi sayangnya itu nggak bikin dia bisa mengaplikasikan mental fake it till you make it secara tepat, sehingga dia berakhir ditangkap aparat. Maksudnya gimana? Nah, kalau gitu langsung aja kita bahas gimana dia nge-scam salah satu bank terbesar di dunia lewat bisnisnya, yaitu Frank. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Jiwa entrepreneurship Javis mulai muncul sejak dia masih remaja. Dia tumbuh di keluarga mapan di New York dan sekolah di French American Private School di sana. Nah, ide bisnis pertamanya lahir di momen ini, waktu dia masih SMA. Waktu dia lagi di Thailand, dia ngelihat orang-orang di negara berkembang tuh sedikit yang punya akses ke kredit bank. Dan pas pulang, dia dapat ide untuk bikin microfinance product atau solusi pembiayaan dengan bunga kecil, tapi khusus untuk mereka yang underprivileged. Nah, hasilnya adalah PoverUp, sebuah online platform yang menawarkan pinjaman lunak yang tujuannya adalah to end poverty with the click of a mouse. Setelah lulus SMA, dia lanjut sekolah di Wharton, di University of Pennsylvania, dan ngambil jurusan finance. Di masa awal-awal kuliah ini, namanya mulai naik daun dan bahkan terpilih jadi salah satu most creative people in business tahun 2011. Bahkan barengan sama co-founder Twitter, artis, TV personality, bahkan Bruno Mars juga. Di sini dia mulai dapat media attention. Elon, Reed, 3 YouTube co-founders, Max, and also Peter Thiel are some of the PayPal mafia. This mafia is who was known for building PayPal and became so rich when it's acquired by eBay. They later building their own startups and eventually shaped the startup culture that we know today, as well as become role model in Silicon Valley and the rest of the startup world. And Peter Thiel also built his own foundation, which comes with a program called Thiel Fellowship. Nah, di program fellowship ini, Javis ikutan kompetisinya untuk ngerebutin hadiah sebesar 100.000 US dollar. Sayangnya, kegiatan ini didesain untuk anak muda yang rela drop out sekolah untuk langsung nyemplung ke dunia bisnis buat ngubah dunia. Sehingga Javis withdraw dari program itu dan milih untuk tetap melanjutin sekolah. Tapi karena program ini terkenal, jadi walaupun akhirnya dia cabut, nama dia tetap makin terkenal juga. Not sure about your dependency status? Visit studentaid.gov/dependency. to find out who must provide parent information on the FAFSA form. Setelah lulus dari Wharton, Javis mulai nge-explore ide-ide bisnis baru dan akhirnya dia ketemu FAFSA, semacam sistem pendaftaran untuk mengajukan dana bantuan buat pelajar. Jadi setiap tahunnya, Department of Education menyiapkan sekitar miliaran US dollar dana bantuan pelajar. Dan yang mau ngajuin, ya harus ngisi form tadi dulu. Dan yang namanya program pemerintah, salah satu kelemahannya adalah proses yang gak gampang dan bingungin. Karena gue gak bisa nyoba langsung, jadi gue coba cek ke YouTube-nya Student Aid dan ketemu video yang wow banget. Intinya gini, untuk menjawab pertanyaan apakah lo pelajar yang secara finansial udah mandiri atau belum, prosesnya tuh ribet banget. Kita mesti pindah ke page lain dulu. Ini bukan soal informasinya ya, which kelihatannya emang harus begitu biar nggak salah ngasih info. Tapi ini soal seberapa simple teknologi atau sistemnya. Dan ini belum lagi ngejawab berapa sih emangnya dana bantuan yang eligible untuk dipinjam. Itu lebih repot lagi prosesnya. Nah, akhirnya dana bantuan itu banyak yang nggak diklaim, dan kelemahan sistem inilah yang jadi peluang Javis. Solusi yang akan dia tawarin adalah simplifying the process, the system, supaya para pelajar ini nggak bingung-bingung, nggak salah ngisi, dan bisa lebih cepat juga ngisinya. Sehingga para pelajar bisa lebih besar kemungkinannya untuk berhasil mendapatkan dana bantuan pemerintah. Dan solusi barusan adalah inti dari bisnis barunya yang dibentuk tahun 2016, yaitu Frank. So a student takes a picture of their tax returns, then we do all the tax math for you. So no math errors that can put you into very complicated verification, very simple language. We take a flow that might take hours with the federal government, and most students take 4 minutes with us. So
Dengan nama Javis yang udah muncul di berbagai media, koneksinya yang udah banyak, personal brandingnya sekarang udah cukup kokoh untuk menarik perhatian investor. Dan hanya dalam beberapa tahun berikutnya, Frank berhasil dapetin pendanaan sekitar 20 juta US dollar dan berhasil ngumpulin sekitar 300.000 user. Dengan kondisi bisnis ini, dia udah punya batu loncatan untuk bikin snowball effect lebih besar lagi. Sehingga di banyak kesempatan dia makin agresif untuk ngebangun personal brandingnya sebagai selebriti baru di dunia startup. Tapi nggak lama setelah itu, lampu kuning mulai muncul. Tahun 2017, Department of Education ngeluarin pernyataan yang bilang bahwa Frank bisa bikin pelajar mengira bahwa Frank terasosiasi dengan pemerintah. Menurut insiders, pemerintah menuntut Frank untuk meralat informasi di website mereka dan harus menyatakan kalau mereka tidak terafiliasi sama pemerintah. Di akhir 2017, Javis juga nulis di New York Times yang judulnya adalah 8 hal yang paling ngebingungin soal FAFSA. Tapi di Februari 2018, New York Times nge-state kalau ada koreksi-koreksi dari tulisan asli sebelumnya. Intinya, ternyata Javis nge-describe FAFSA secara tidak akurat sehingga mesti dibenerin artikelnya. Terus kejadian lagi, tanggal 10 November 2020, Frank dikirimin surat peringatan sama FTC karena Frank membuat pelajar salah paham tentang program CARES, program bantuan zaman awal COVID. Nah, teman-teman mungkin mulai bertanya-tanya, kok bisa-bisanya CEO dengan branding bagus yang mimpin perusahaan dengan modal puluhan juta dolar, yang sekolah di kampus ternama, SMA ternama, masih ngalamin problem salah ngasih informasi lewat tulisan. Itu semua kan tertulis, alias bisa direview dulu berkali-kali sebelum dipublish. Apa dia nggak serius? Apa dia nggak fokus? Atau mereka pun bingung sama produknya sendiri? Atau malah lebih mentingin urusan lain? Atau jangan-jangan itu bukan kesalahan, tapi emang sengaja? Dan semua itu kelihatannya lewat gitu aja, tanpa ada investigasi serius dari siapapun, termasuk media-media besar yang katanya objektif lah, berkualitas lah. Bahkan di tahun 2019, Javis malah bisa-bisanya masuk ke 30 under 30-nya Forbes. Dan berkat Forbes ini, dia resmi jadi entrepreneur dengan personal branding yang kredibel banget. With JP Morgan buying another financial startup, this time it's college financial planning platform, Frank. CNBC. Masuk ke tahun 2021, Javis yang namanya udah to the moon ini mulai berencana untuk ngejual perusahaannya. Dan gak pakai lama, dia langsung dapat kesempatan untuk meeting sama JP Morgan, salah satu bank terbesar di dunia. Saat itu JP mau ngeseriusin presence mereka di market pelajar. Di sisi lain ada Frank yang bisa dibilang beda. Mereka ini bukan pinjol pendidikan, bukan sekedar minjemin uang doang, tapi mereka nge-simplify the system buat akses ke dana pemerintah. Sehingga mungkin itu yang bikin JP tertarik buat ngobrol lebih lanjut sama Frank dan Javis. Nah, di meeting ini, poin utama Javis adalah dia ngaku kalau Frank udah mendapatkan 4 jutaan customer. Dan sesuai ekspektasi, Javis berhasil bikin JP setuju untuk ngebeli Frank dengan nilai 175 juta US dollar. Tapi mereka perlu ngelakuin sesuatu dulu, yaitu due diligence. Jadi dari transaksi ini, salah satunya yang paling penting adalah ngakuisisi jutaan usernya Frank. Artinya apa? Ya, di proses due diligence ini, mereka harus ngeverifikasi apakah data customer Frank itu legit atau enggak. Tapi Javis nggak mau ngasih dengan alasan privacy. Padahal sebenarnya dia bukan nggak mau ngasih, tapi nggak bisa ngasih. Kalau menurut suratnya SEC, jumlah user mereka adalah sekitar 300.000, which itu nggak sampai 10% dari jumlah yang dia klaim. How in the world does this happen? How does JP Morgan, right, one of the biggest, smartest global investment banks out there, somehow not figure this out before they lay down 175 large? Di Juli 2021, Javis tetap diminta untuk ngasih data-datanya supaya deal tetap dilanjutin. Jadi di momen ini dia punya dua pilihan, ngebuka jumlah aslinya yaitu 300.000 customer, dan kemungkinan besar ya batal dapat ratusan juta US dollar, atau ngefabricate data-data palsu supaya tetap diakuisisi, dan dia milih untuk bikin data-data palsu. This is Amar. He's the chief growth of Frank, and he's the one who helped Charlie Javis to fabricate millions of fake user accounts. Javis dan Amar minta seorang petinggi di tim engineering buat ngebuat semacam fake user account, tapi ditolak. So mereka move on lah ke yang lain, yaitu seorang profesor di New York. Dengan bantuan dari profesor ini yang namanya nggak pernah dipublish, Frank akhirnya punya lebih dari 4 juta account palsu. Lalu data-data ini disubmit lah ke JP Morgan dan vendor mereka untuk divalidasi. Dan hasilnya mereka lolos. Entah gimana cara mereka ngeverifikasi, tapi data-data palsu tadi dimakan sama perusahaan besar ini, yang isinya padahal orang-orang pinter, dan bahkan saking pinternya, mereka juga pernah kena kasus karena melakukan manipulasi market. First exit alert. So proud of Charlie Javis and the rest of the team at Frank for what they have built and their acquisition by JP Morgan Chase & Company.
So JP resmi ngakuisisi Frank. Jarvis nerima secara personal lebih dari 21 juta US dollar dan dijadiin managing director juga di JP Morgan untuk produk student loan. Beberapa bulan setelahnya, JP mulai nge-utilize data-data customer yang sekarang udah resmi jadi milik mereka. Dan Jarvis langsung dapat new beginning lagi di sini. JP ngeblast email marketing ke sekitar 400.000 alamat email, tapi dari sekian banyak yang dikirim itu, ternyata yang statusnya delivered yang berhasil masuk ke inbox itu dikit banget, cuman sekitar seperempatnya doang. Dan yang lebih parah, email yang dibuka sama user itu jauh lebih kecil, yaitu 1,1%. Mau tahu nggak itu sekecil apa? Benchmark open rate email di industri finance kira-kira adalah sekitar 40%. Jauh banget nggak tuh? Jadi ya JP mulai nginvestigasi lebih jauh, dan karena mereka udah punya full access, mereka malah nemuin email obrolan antara Jarvis dan si profesor bayaran tadi. Di sini Jarvis kegap sama JP, so dia dan Amar langsung disuspend dari posisinya di JP Morgan. At the end of 2022, JP Morgan filed a lawsuit against Charlie Jarvis, and as of April 2023, Jarvis was arrested, but she was released on $2 million bond and several restrictions while the trial period is still ongoing. Terlepas dari apakah menurut hakim nantinya dia dinyatakan bersalah atau enggak, teman-teman mungkin mulai bertanya-tanya lagi soal metode dia. Masa iya sih dia nggak mikir kalau jutaan fake email tadi dikirim email, ya nggak bakal delivered lah dan bakal end up nggak bagus. Ini orang bego atau emang kebiasaan nipu? Nah, kalau kita lihat background story-nya, ternyata dari awalnya pun dia emang udah sering bohong. Bisnis sosial pertamanya tadi, PowerUp, ternyata nggak sebagus klaim-klaimnya dia. Menurut mantan petinggi PowerUp, mereka ternyata belum pernah mendistribusikan loan apapun. Artinya layanan mereka itu belum pernah benar-benar nyampe ke market. Di Thiel Foundation ternyata juga ada isu. Michael Gibson yang jadi petinggi yang ngawasin soal pendanaan bilang ke Forbes kalau perjalanan Jarvis di program fellowship mereka itu sebenarnya nggak pernah nyampe di tahap ditawarin apapun. Di zaman-zaman awal Frank pun juga ternyata bermasalah. Dia nolak buat ngasih equity ke co-foundernya di Israel. Padahal di awal janjiannya adalah si co-founder tadi akan dibayar pakai equity, sehingga isu ini akhirnya mesti diselesaikan di pengadilan. Terus ada juga tim member Jarvis yang ikutan meeting bareng sama investor waktu Frank masih kecil, jauh sebelum ketemu JP Morgan. Dia cerita kalau Jarvis bilang udah punya ribuan user padahal produk mereka pun belum jadi. We'd all start looking at each other like, this is insanity, you can't be saying these things. Dan pas Jarvis dikonfront, respon dia malah sembrono. Her response was always, listen, these old people don't understand, this is how it works, you fake it till you make it. Nah, jadi dari cerita tadi menurut gue ada beberapa poin yang bisa di-highlight. Pertama, hati-hati soal data. Yang kedua, soal personal branding. Yang ketiga, soal mental fake it till you make it. Setahu gue, fake it till you make it itu adalah lo adalah apa yang lo pikirin. Ini CR7 Rio Anderson ditanya siapa pemain bola terbaik di dunia, terus yang lain pada jawab Maradona. Kalau Cristiano jawabannya gua. Padahal waktu itu dia belum nyampe di puncak. Dia fake it dulu aja sambil usahain terus sampai akhirnya kejadian beneran. Atau apapun lah artinya, yang pasti bukan nipu. Tapi yang pasti juga sebelum bendera kuning berarti hidupnya belum berakhir. Dan kalau emang dia resmi dinyatakan bersalah oleh pengadilan, let's hope dia dapat kesempatan buat perbaikin kesalahan. Karena semua orang deserve, termasuk lo, keluarga lo, orang tua, semua manusia. Nah, ngomongin orang tua, ada satu orang tua di Jepang. Dia sebenarnya investor tapi disebut gambler karena cara investasinya yang liar dan beda sama value investor. Dan dia sering rugi juga. Padahal tujuan dia adalah mau ngilangin kesedihan manusia. Coba lo tonton dulu.